Nah, kemudian obat-obat pengencer darah itu kan banyak ya, tidak hanya itu aja ya, tidak hanya komadin ya, tidak hanya komadin. Misalnya aspirin itu juga pengencer darah. Aspirin yang sehari-hari diminum untuk obat nyeri itu sebenarnya juga pengencer darah. Ya. Jadi kalau kita minum aspirin itu, kalau misalnya jatuh ya, habis minum aspirin jatuh kemudian terluka, ya, keluar darahnya itu nanti darahnya susah membeku, sulit membeku. Ya. Jadi makanya kalau habis minum aspirin ya itu kalau jatuh ya hati-hati aja karena darahnya akan sulit membeku karena aspirin sendiri adalah pengencer darah. Ya, itu. Seperti itu. Makanya kalau ada anak minum Bodrexin, ya, kecil minum Bodrexin, kemudian Thermorec, ya itu kan isinya kan aspirin ya. Itu kan obat demam yang isinya aspirin. Itu kalau anak-anak itu tiba-tiba bermain terjatuh, ya itu tadi. Jangan heran kalau nanti lukanya darahnya itu lama membeku ya karena memang aspirin itu punya efek pengencer darah. Ya, itu, seperti itu. Jadi kasusnya itu ya. Jadi artinya di sini kita bisa melihat bahwa dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa farmasi itu perannya besar ya dalam penanganan pasien. Ya, kalau farmasinya keliru ya itu bisa jadi masalah ya, fatal. Ya. Jadi dokternya udah benar nulis resep ya, tapi pemahamannya orang farmasi keliru. Itu akibatnya bisa fatal. Ya, sehingga orang-orang farmasi itu ya termasuk kita ya mahasiswa itu harus benar-benar paham tentang obat. Ya, terutama efek obat itu seberapa berbahaya. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan obat-obatnya yang sangat berbahaya ya, obat mana yang enggak, gitu ya. Jadi bisa membedakan. Contohnya kalau Anda minum paracetamol ya 4 tablet itu enggak akan berakibat fatal, tidak akan ya. Minum Combantrin 4 tablet itu tidak akan berakibat fatal, walaupun dosisnya jauh lebih tinggi. Tapi kalau minum obat pengencer darah ya, sampai dosisnya 5 kali ya, atau lebih itu bisa mengakibatkan ini ya, massive hemorrhaging ya, atau pendarahan hebat. Ini ya, kalau melihat kasus ini ya, ini diceritakan bahwa kasus ini adalah kasus-kasus yang pernah terjadi ya, ini based on an actual experience. Jadi memang kasusnya ini memang kasus yang pernah terjadi di Amerika. Yaitu kasus pertama ya, terkait dengan itu namanya medication error ya. Jadi namanya apa? Medication error, artinya pasien mendapatkan obat yang keliru ya, namanya medication error. Dan kejadian medication error di Amerika ya, itu menewaskan 98.000 orang per tahun rata-rata. Sampai 98 orang per tahun. Kalau orang yang kecelakaan pesawat aja datanya 44.000 per tahun. Tapi kalau orang yang meninggal karena medication error itu sampai 98.000 per tahun. Jadi memang orang yang meninggal karena medication error itu lebih banyak dibanding dengan orang yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Sehingga ini perlu perhatian kita semua. Perlu perhatian kita semua terkait dengan sangat pentingnya ya pemahaman tentang obat. Ya. Sehingga tidak terjadi yang dinamakan medication error ya. Tidak terjadi apa yang dinamakan medication error. Nah, itu ya, itu hal pertama yang harus dipahami ya, yaitu istilah medication error. Nah, nanti kita akan mendiskusikan ya bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien terkait dengan pencegahan medication error ya. Kita akan mendiskusikan ya. Bagaimana yang sebaiknya ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ya. Nah, ini pertama adalah jenis komunikasi yang dulu pernah kita bahas ya. Ada verbal communication atau komunikasi lisan, dan ada written communication atau komunikasi tertulis. Jadi kalau kita bekerja di rumah sakit ya, atau mungkin bekerja di apotek, itu kan kita mengenal dua komunikasi ya, terutama di rumah sakit ya. Verbal communication ya, kalau kita ngomong dengan pasien ya, ngomong dengan dokter, ngomong dengan perawat, atau written communication. Ya, kalau kita membaca resep,
Itu namanya written communication. Atau membaca rekam medis pasien, itu adalah written communication. Nah, apa kelemahan dari verbal communication? Nah, ini di sini dijelaskan ya kelemahan dari verbal communication atau komunikasi lisan. Kelemahannya di sini pertama adalah komunikasi lisan itu ya, mempunyai kelemahan yaitu kebisingan ya di sini ya. Jadi bising ya. Jadi kalau Anda komunikasi dengan pasien di rumah sakit itu kalau bising ya, lingkungan sekitarnya itu bising ya, ramai atau bising, itu tidak bisa mendengar dengan baik. Ya. Jadi pasien tidak bisa menerima, tidak bisa memahami apa yang diomongkan oleh petugas farmasinya karena bising. Ya. Kemudian yang kedua, perbedaan bahasa. Ya. Jadi kalau kelemahan komunikasi verbal itu adalah perbedaan bahasa atau perbedaan dialek. Ya, jadi misalnya Anda sedang jaga di rumah sakit atau di apotek ya, jaga di itu ada orang Sunda datang, dan kita nggak ngerti kalau dia itu orang Sunda. Ya, kemudian kita ngomong bahasa Jawa, jelas dia tidak tahu, jadi kita menjelaskan obat dalam bahasa Jawa, orang Sundanya nggak tahu. Ya. Dan kadang-kadang orangnya diem ya karena mungkin takut atau gimana diem. Nah itu juga merupakan kelemahan dari komunikasi lisan atau verbal communication. Apalagi kita komunikasi dengan orang yang dari negara lain ya, misalnya orang Amerika ya misalnya. Dan kita nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Inggris kita itu minim ya atau pas-pasan, itu akan terjadi salah paham. Jadi itu kelemahan komunikasi lisan karena perbedaan bahasa, ya. Bahkan bisa terjadi karena perbedaan dialek, ya. Perbedaan dialek. Jadi kalau mungkin orang Kebumen ya ngomong dengan orang Jawa Timur itu sudah beda dialeknya. Orang Jawa Timur itu kalau ngomong itu kelihatannya kasar ya di mata kita mereka ngomongnya kasar ya. Misalnya mereka mengeluarkan kata-kata kotor ya, itu mereka biasa ya. Jadi itu dialeknya karena dialeknya beda. Dan yang ketiga ya, kelemahannya adalah menggunakan istilah yang tidak dipahami ya. Misalnya ada perawat ya, komunikasi dengan orang farmasi ya. Kemudian perawat bilangnya misalnya dia minta alat medis misalnya ya, minta alat medis perawatnya. Dia misalnya minta disposable misalnya ya. Bisa minta disposable ya. Mungkin istilahnya dia beda ya, mungkin dia mintanya disposable ya, istilahnya mungkin yang dipahami orang farmasi sepet, jadi akhirnya bisa terjadi salah paham. Itu contoh ya. Atau misalnya minta stomatop ya, stomatop itu alat yang digunakan semacam selang ya, itu masuk ke dalam mulut. Stomatop itu untuk memasukkan obat atau makanan. Istilahnya bisa beda, bisa feeding tube ya. Jadi istilah itu kadang-kadang membuat terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, akhirnya nggak paham, ya, tidak dipahami. Jadi kelemahan ketiga adalah tenaga kesehatan, ya, perawat, farmasi menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa dipahami. Ya. Dan yang keempat, ya, kita bicara terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Ya, jadi mungkin kalau kita bicara dengan orang yang usia lanjut, memang tidak boleh terlalu cepat. Ya. Atau mungkin kalau orangnya itu dari pendidikan menengah ke bawah, kita ngomongnya harus pelan, ya, tidak boleh cepat. Karena bicara kita terlalu cepat, orangnya mungkin pemahamannya jadi keliru. Ya. Itu bisa jadi masalah besar. Ya. Jadi itu terjadi, itu adalah merupakan salah satu kelemahan dari verbal communication. Kemudian ada obat yang mirip, ya. Misalnya contohnya kalau di Indonesia itu
Proza dengan Prozac misalnya di Indonesia ya. Proza dengan Prozac. Jadi obat itu mirip sekali ya. Kalau kita ngomong ya bisa jadi penangkapannya itu beda ya. Misalnya kita mau ngomong Prozac ya. Prozac ya. Tetapi orang pasiennya itu dengarnya dengarnya pasiennya dengarnya Proza ya. Jadi itu misalnya ini contoh ya. Ini contohnya ini ya, Proza ya. Saya tulis saja ya, Proza. Proza dengan Prozac. Nah, Proza itu adalah obat yang isinya kayak echinacea itu ya untuk daya tahan tubuh. Ya. Prozac ya, Prozac itu adalah obat antidepresan ya, isinya fluoxetine, Prozac. Jadi beda ya. Jadi kalau dokternya minta ke perawat ya atau minta ke farmasi, saya minta Prozac gitu, tapi kita dengarnya Prozac. Atau sebaliknya. Dokternya ngomongnya Prozac, kita dengarnya Prozac. Itu namanya sound alike ya. Namanya sound alike. Jadi kita mendengarnya itu mirip ya, alike ya. Sound itu suara ya, suaranya mirip. Itu ya, itu Prozac dengan Prozac. Contohnya banyak sekali ya obat-obat yang sound alike ya. Contohnya banyak ya. Kemudian kalau kita bicara ya, kelemahan yang lain kalau kita bicara dengan orang atau dengan pasien, kita ngomong angka ya, kita ngomong angka. Itu bisa jadi angka 15 ya, dengan angka 50 itu bisa jadi pemahamannya beda. Ya. Angka 15 dengan angka 50 itu pemahamannya beda. Karena selalu mengatakan 5 ya. Bisa jadi memahaminya bisa 15 ya, atau memahaminya bisa 50. Nah, itu adalah 6 poin ya terkait dengan kelemahan verbal communication atau komunikasi verbal ya, itu kelemahannya itu. Oke, kemudian yang kedua adalah kelemahan dari written communication ya, kelemahan dari komunikasi tulis tertulis ya, written communication ya, komunikasi tertulis. Ini yang pertama adalah poor handwriting ya, jadi tulisannya itu jelek ya. Tulisannya itu nggak kebaca ya, Anda tahu sendiri kalau dokter itu nulis tulisannya itu tidak bisa dibaca kebanyakan, sulit dibaca. Bahkan hampir tiap hari kalau saya mengikuti grup WA ya di apoteker, kan kita punya grup WA, itu hampir tiap hari ada teman apoteker yang tidak bisa baca tulisan dokter ya, sehingga dia memerlukan dia memerlukan bantuan dari teman apoteker yang lain ya. Dia resepnya difoto ya, kemudian di share ke grup. Tulisannya memang nggak bisa dibaca ya, susah dibaca ya, karena mungkin dokternya mungkin sibuk ya, atau mungkin memang tulisannya nggak bagus, kayaknya kita pun kayaknya nggak bisa baca gitu loh. Ya bisa dibayangkan ya, apoteker aja nggak bisa baca, apalagi kalau orang lain ya, itu bisa jadi masalah. Itu kelemahan pertama ya. Kelemahan kedua adalah look alike ya. Obat itu namanya mirip atau look alike. Ya, seperti tadi ya. Look alike itu bisa sound alike ya. Jadi mirip ya, namanya itu mirip. Nama obat itu mirip mirip namanya. Saya pernah ya mengalami seperti ini ya. Dokternya nulis itu ya. Dokternya nulis Downhill ya. Dokternya nulis Downhill. Tapi bacanya dikonal ya, pernah mengalami itu. Karena memang tulisannya tidak jelas ya. Jadi dokternya nulis Downhill begini ya, Downhill. Yang pernah mengalami ini, terus kita bacanya dikonal. Seperti ini. Ini benar, ini pernah kita alami ya. Downhill itu isinya glibenclamid ya. Glibenclamid itu obat penurun gula, kalau dikonal isinya obat flu, sehingga pasiennya
yang harusnya minum obat penurun gula malah minum obat flu. Itu namanya look alike, ya, look alike. Ya, karena tulisnya wet-wetan ya, ruwet ya. Yang kebaca itu huruf D dan huruf L-nya aja yang kebaca. Sehingga namanya look alike. Kemudian ada contoh lagi bisoprolol nih. Ini contohnya bisoprolol. Bisoprolol itu termasuk obat anti aritmia ya, bisa juga untuk menurunkan tensi dan sebagainya. Kalau buspiron itu obat buspiron. Buspiron obat apa ya itu? Untuk vertigo ya sepertinya ya. Buspiron. Itu namanya look alike ya, look alike. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari komunikasi tertulis adalah penempatan desimal ya, atau penempatan nol ya, yang tidak jelas ya. Jadi penempatan nol itu tidak jelas. Misalnya ini 1,0 ya. Itu tulisannya nggak jelas ya, sehingga dianggap ini angkanya 10 misalnya. Ya, seperti itu. Jadi ini kelemahannya apa namanya itu? Komunikasi tertulis. Kemudian ini unclear abbreviation, singkatan-singkatan yang tidak lazim. Ya. Jadi singkatan-singkatan yang tidak lazim, ya, yang sering kita jumpai ya. Misalnya dokternya nulis CPZ ya. Kadang-kadang kita nggak baca, padahal itu sederhana CPZ ya, misalnya. Ya, atau PCT ya, PCT ya. Atau PTO. Ini abbreviation atau singkatan-singkatan yang kadang-kadang nggak kebaca ya. Apa ini PTU itu apa? Karena nggak bisa baca. Kalau CPZ mungkin tahu, PCT itu tahu. Kalau PTU mungkin juga bingung bacanya apa itu PTU gitu ya. Banyak sekali itu singkatan-singkatan ya, yang hanya dipahami oleh orang tertentu ya. Misalnya kalau CPZ itu klorpromazin ya, kalau PCT itu paracetamol, kalau PTU itu propil thiourasil, ya, itu contoh aja. Itu banyak sih contohnya ya. Jadi itulah kelemahan komunikasi tertulis ya. Kelemahan dari komunikasi tertulis. Ya, kemudian ini kasus kedua ya, kita bacakan kasus kedua ya. Case study ya. Ini ceritanya Alex Teaching Hospital ya, di sebuah rumah sakit pendidikan. Kalau di Kebumen itu rumah sakit pendidikan itu PKU Gombong ya. PKU Gombong itu termasuk Lerek Teaching Hospital, rumah sakit pendidikan yang memang besar ya. Jadi rumah sakit PKU Gombong itu mungkin rumah sakit terbesar ya di daerah Jawa Tengah Selatan ya. Mungkin yang bersama dengan rumah sakit Banyumas ya, karena sudah tipe B. Itu ada dokter yang menulis morfin. Ya, jadi morfin itu kita tahu ya, morfin adalah obat analgesik narkotik. Ya. Dan ditulis itu PO atau diminum atau oral. Jadi jelasnya ini morfinnya tablet ya harusnya. Tetapi ketika sampai ke ruangan perawat, ya, ya, di ruangan perawat kan ada stok obat ya, biasanya namanya floor stock ya, ada stok obat atau floor stock. Ternyata perawat itu menganggap itu morfin IV. Ya. Dosisnya sama 10 mg. Ya. Dokternya bilangnya ini PO, tapi perawatnya memahaminya IV. Ya. Kemudian karena dia memahaminya IV, dia diberikan secara intravena. Ya. Kenapa dia memahaminya begitu? Karena biasanya di ruangan dia, ya biasanya di ruangan-ruangan tertentu itu memang diberikan IV. Ya. Misalnya ruangan VK, ya ruangan melahirkan. Ya. Ruangan melahirkan itu kalau morfin biasanya ya IV atau di ruangan bedah. Itu kalau morfin ya IV, tapi dokternya nulisnya itu PO, jadi enggak perawatnya itu menganggap ini IV lah, biasanya mau IV, misalnya disuntikkan IV. Nah, dosisnya itu sehari 3 kali, ya bisa dibayangkan ya obat yang diberikan PO ya diberikan IV. Kemarin waktu kita praktikum kan tahu sendiri ya bahwa IV itu lebih cepat efeknya dibanding dengan PO waktu kita praktikum
minggu pertama ya, mengenai apa namanya itu pengaruh penyerapan ya terhadap cara pemberian obat. Akibatnya apa? Karena pemberian IV itu dosisnya jelas lebih banyak yang diterima oleh pasien. Ya, walaupun sama-sama miligramnya sama, tapi dosisnya yang lebih banyak. Akibatnya pasien mengalami depresi nafas. Ya. Depresi nafas itu nafasnya cepat dan akhirnya meninggal. Ya, akhirnya meninggal. Itu apa namanya itu hal yang sangat perlu kita perhatikan ya, bahwa sangat penting ya bahwa tenaga kesehatan itu harus memahami obat. Nah, di sini siapa yang bermasalah ya? Di sini yang bermasalah adalah dokter ya atau physician itu menulis itu tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi sebenarnya yang salah itu dua ya, dokternya nulisnya tidak jelas ya, antara PO dengan IP-nya itu nggak jelas ya. Dan perawatnya sendiri juga tidak menanyakan ke dokter, itu juga kekeliruan juga ya, akibatnya pasien menerima obat yang sangat tinggi dosisnya ya, karena IV dibandingkan dengan PO. Nah itu kemudian ya ini saya lanjutkan ya. Kemudian untuk ini ada beberapa poin ya tentang kasus-kasus yang sedang tadi kita bicarakan, yaitu hal-hal yang berpotensi menimbulkan medication error ya. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan medication error. Yang pertama adalah beban kerja ya, beban kerja. Jadi seperti perawat tadi kekeliruannya mungkin beban kerjanya yang terlalu tinggi ya, karena dia tidak sempat menanyakan ke dokter ya. Jadi beban kerja baik orang farmasi ya, mungkin dengan perawat ya. Kemudian beban kerja itu menyebabkan profesi perawat, profesi farmasi dan dokter itu jarang berkomunikasi ya, atau berkomunikasinya mereka tuh nggak sempat ya, sehingga terjadi kesalahpahaman. Itu potensi yang menyebabkan terjadinya medication error. Dan yang kedua, lingkungan kerja ya di instalasi farmasi ya, lingkungan kerja di instalasi farmasi tidak mendukung ya untuk bekerja dengan baik ya, tidak mendukung ya, misalnya ya tadi bising ya misalnya ya, mungkin sumpek ya atau sesak ya dan sebagainya. Kemudian salah satunya adalah layoutnya ya, layout dari tempat kerjanya ya, layoutnya itu tidak mendukung ya. Misalnya contohnya begini ya, contohnya kalau Anda lihat di apotek itu ya, itu loketnya itu biasanya kan tertutup loket. Jadi kalau kita ngasih obat ya ke pasien kan harusnya kan terbuka loketnya, itu tertutup. Jadi loketnya dikasih sekat ya, kemudian sekatnya itu mungkin gelap ya, sehingga kalau kita ngasihkan obat nggak kelihatan ya, atau sedikit kelihatan dengan pasien. Itu adalah potensi sekali untuk menimbulkan medication error ya, karena mungkin kalau kita ngomong nggak jelas ya, itu adalah layout ya dari farmasinya yang tidak baik ya. Seperti layoutnya itu yang benar adalah terbuka ya. Jadi kalau Anda melihat laboratorium komunikasi farmasi kita ya, yang di atas itu kan di situ ada apotek ya, ada apotek ya, ada semacam apotek. Di situ kelihatan sekali bahwa itu terbuka ya. Jadi ada etalase obat ya, terus ada ruang pemberian obat ya, atau meja pemberian obat. Itu lewat yang benar itu ya. Kemudian
apa namanya itu cahayanya kurang ya. Jadi kita sering ya kalau masuk ke apotek itu cahayanya gelap ya. Atau ada lampu tapi tidak cukup ya, sehingga kalau Anda membaca bisa dibayangkan ya, Anda membaca resep ya, cahayanya kurang kan tulisannya jadi nggak jelas ya. Atau ambil obat misalnya, ambil obatnya tulisannya kecil-kecil ya, kemudian harusnya ngambil amlodipin 10 mili misalnya, keliru yang diambil 5 mili atau sebaliknya, karena pencahayaan yang kurang. Itu berpotensi menyebabkan medication error ya. Kemudian tidak ada sarana yang cukup ya untuk berkomunikasi dengan teman sejawat atau dengan profesi lain atau dengan pasien. Misalnya tidak ada telepon, misalnya contoh yang sederhana aja, ada apotek yang tidak punya telepon contohnya. Ya. Itu masalah ya. Jadi apotek itu harusnya punya telepon. Ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan ya HP dan sebagainya, harus ada telepon. Nanti kalau pasien menghubungi, ada nomor teleponnya di situ. Ya. Jadi menghubunginya tidak lewat HP, tapi lewat telepon. Ya. Telepon yang dipunyai oleh apotek. Jadi ini keterbatasan ya dari alat komunikasi. Atau mungkin di sebuah rumah sakit tidak ada internet misalnya, atau internetnya enggak, atau apotek ya internetnya koneksinya enggak baik ya misalnya, karena tempatnya terpencil, itu juga termasuk communication network. Ya, jadi misalnya Anda kerja di apotek ya di daerah yang nggak ada sinyalnya, itu bisa dibayangkan ya. Mau kirim WA aja mungkin nggak bisa. Kemudian ini indirect communication. Ya, indirect communication itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Jadi seperti tadi ya, dokter ya nulis resep morfin ya, yang menerima adalah perawat, gitu. Kemudian tulisannya dokter tidak jelas. Ya. Perawatnya tidak mau menanyakan, ya, tidak mau menanyakan ke farmasi juga, ya, tidak mau menanyakan ke dokter karena sibuk, ya, akhirnya keliru. Itu kan komunikasi antara perawat, dokter dengan farmasi, dengan apoteker. Ini namanya indirect communication. Jadi dokter maunya ngomong dengan farmasi, ya, tetapi lewat perawat. Itu namanya apa? Indirect communication. Komunikasi yang tidak langsung. Akibatnya apa yang disampaikan oleh perawat itu beda dengan yang seharusnya disampaikan. Seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang berpotensi menimbulkan medication error. Ya. Kemudian ini bagaimana cara mengatasi ya, medication error yang tadi sudah kita bahas. Ya. Bagaimana caranya? Baik yang terkait dengan verbal communication atau yang terkait dengan written communication, ya, komunikasi verbal atau komunikasi tertulis. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Yang pertama adalah di rumah sakit itu seharusnya dokternya itu tidak usah menulis resep, nggak usah ya. Kalau kita kan selama ini kan menganggap dokter itu harus menulis resep, nggak usah. Resep itu cukup diketik ya di komputer. Ya, itu sudah banyak dilakukan di rumah sakit ya, di Bethesda, di PKU itu sudah dilakukan, PKU Jogja ya. Jadi kalau dokternya ngirim nulis resep itu dia lewat komputer ya, sehingga nggak mungkin salah baca farmasinya ya, nggak mungkin. Ya. Mungkin dia membaca morfin PO jadi morfin IV itu nggak mungkin ya, karena jelas-jelas tulisnya itu PO atau IV ya. Atau tadi membaca komadin ya 5 mg ya, terus jadi bahkan diberikan 2,5 kalinya itu juga tidak mungkin ya. Jadi yang pertama cara atasi adalah dengan memberi fasilitas jaringan komunikasi antar jaringan ya di sebuah rumah sakit ya. Terutama kalau menulis resep ya harus lewat komputer, tidak lewat tulisan tangan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, menggunakan tall main lettering ya, menggunakan tall main lettering. Jadi biasakan ya kalau menulis ya, terutama kita ya orang farmasi lah ya. Usahakan kalau nulis itu pakai tall main lettering ya. Mungkin profesi lain juga begitu ya. Misalnya glipisit ya, glipisit itu nulisnya jangan glipisit tapi di belakangnya itu hurufnya gede semua ya. Ini kan namanya huruf besar ya.
Di sana dikatakan Tolman, jadi digedein hurufnya. Kalau nulis gliburit juga ya, buritnya gede ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah itu benar-benar glipizid ya, dan apakah itu benar-benar gliburit. Ya, itu namanya, itu mengantisipasi ya, mengantisipasi kesalahan atau medication error. Ya. Atau ini nulis chlorpropamid, ya, chlorpropamid itu obat penurun gula ya, dengan chlorpromazin. Chlorpromazin itu obat tranquilizer mayor, ya, obat untuk mengobati psikosis. Ya. Jadi dibedakan ya cara nulisnya, ini namanya Tolman lettering. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengulangan. Ya. Jadi untuk mencegah terjadinya medication error itu pengulangan. Jadi itu sudah kita praktekkan waktu praktikum ya. Jadi waktu kita praktikum, kita disuruh mengulang pasiennya. Itu silahkan mengulang apa yang saya sampaikan, namanya repeating. Ya. Jadi untuk mengecek, untuk kita itu cek, cross check, apakah pasien itu ngerti enggak sih, ya, tentang cara pakai obatnya, tahu enggak? Makanya kita membisikkan diri ya, kalau besok kerja ya sudah pernah dilakukan waktu praktikum. Ya, itu namanya Tolman lettering ya. Jadi itu adalah apa namanya? Cara atau antisipasi agar tidak terjadi medication error ya. Kemudian yang keempat ya, caranya adalah kita harus proaktif ya. You must work closely. Jadi artinya kita itu kalau ada masalah ya kita datangi dokter atau kita datangi perawat ya. Setidaknya kita telepon. Jadi jangan segan-segan ya. Lebih baik kita mendatangi mereka, kemudian kita komunikasi ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat ya mengenai pengobatan dari pasien. Jadi komunikasi itu tidak harus komunikasi formal ya, kita bisa melakukan pendekatan ya. Bahkan kalau kita kenal baik dengan profesi kesehatan yang lain, itu mempermudah atau menghindari terjadinya medication error ya. Namanya kita harus bekerja secara dekat ya, artinya bekerja secara dekat itu secara dekat artinya tidak harus dekat tempatnya, tapi kita bisa proaktif ya, mendatangi atau mungkin komunikasinya lewat lisan langsung dan sebagainya. Kemudian yang kelima ya, untuk menghindari medication error, seorang farmasis harus selalu meng-up-to-date ya pengetahuannya. Jadi dia harus selalu banyak-banyak membaca ya, karena obat itu selalu berubah ya, cepat sekali berubahnya. Contohnya aja COVID ya, yang namanya COVID, obat untuk COVID itu berubahnya kan cepat sekali ya. Pada bulan Juli tahun kemarin itu obat COVID itu masih pakai kloroquine ya, masih pakai hidrokloroquine. Tapi sekarang hidrokloroquine dan kloroquine itu sudah bukan obat COVID lagi. Jadi kalau kita nggak ngerti, taunya obat COVID itu kloroquine, padahal kan enggak. Jadi kita harus selalu banyak membaca, selalu up to date ya. Bahkan sekarang terapi-terapi COVID itu sudah cepat sekali berubah ya. Dulu hanya ada favipiravir ya, sekarang ada oseltamivir. Ya. Jadi dulu itu antivirusnya favipiravir, sekarang sudah ada oseltamivir. Jadi berubahnya cepat sekali, bahkan sekarang timbul berita yang tidak jelas ya, penggunaan ivermectin. Kita harus tahu bahwa ivermectin itu memang tidak layak untuk mengobati COVID ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kelima adalah ya, untuk menghindari terjadinya medication error, kita harus selalu membaca ya, harus selalu update pengetahuan. Ya, oke, itu kemudian ini adalah poin-poin ya, poin-poin yang berkaitan dengan pasien, ya, di mana pasien itu mempunyai sesuatu hal ya yang menyebabkan terjadinya medication error. Ya, jadi kita harus tahu pasien itu tidak sempurna. Dia mempunyai suatu cacat ya, atau mempunyai suatu kelemahan yang menyebabkan terjadinya medication error. Yang pertama adalah kelemahan penglihatan dan pendengaran.
Ya, ini harus Anda perhatikan ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti kalau pasien itu nggak bisa dengar. Ya, itu kadang-kadang orangnya nggak bisa dengar tapi pura-pura bisa mendengar. Itu sangat berbahaya ya. Itu sering sekali terjadi. Pertama kalau Anda berkomunikasi dengan orang yang usianya lanjut. Ya. Jadi kalau bicara ya yang dipastikan dia dengar ya. Apalagi orang yang nggak bisa melihat ya. Kalau orang nggak bisa melihat itu juga berbahaya karena dia baca aturan pakai juga nggak jelas ya, sehingga kalau orang yang mengalami cacat seperti ini ya sebaiknya ya dibantu oleh keluarganya, itu satu. Yang kedua apa? Kondisi bising ya, atau farmasinya itu susah dijangkau ya, misalnya farmasinya di lantai 2 misalnya, terus pasiennya nggak bisa naik karena udah usia lanjut ya, itu juga merupakan dari pasien ya, kelemahan dari pasien. Kemudian yang ketiga, pasien tidak mampu membaca ya, tidak mampu membaca instruksi yang ada di etiket ya, tidak mampu memahami instruksi yang ada di etiket, atau tidak mampu memahami pemakaian nebulizer misalnya atau inhaler ya, itu adalah kelemahan dari pasien. Itu bisa terjadi medication error juga ya. Atau pasien tidak mampu untuk bagaimana cara nyuntik insulin yang kemarin kita di praktikum ya. Tidak mampu dia memahami bahwa insulin itu harus disuntikkan di abdomen dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pasien tidak diberitahu tentang obat yang lengkap. Jadi informasi yang sampai ke pasien itu tidak lengkap. Ya, jadi misalnya ada orang dapat simvastatin ya, tapi pasiennya tahunya hanya diminum sekali sehari aja. Ya, nggak tahu kalau minum simvastatin itu harus malam jam 7. Ya, itu. Kemudian yang lain misalnya contohnya adalah tidak mampu membaca label obat yang kecil-kecil itu ya. Karena dia tidak bisa melihat yang baik ya, karena usia lanjut, atau mungkin karena harus pakai kacamata, dia nggak pakai ya, kacamata plus ya. Itu juga bisa terjadi medication error ya. Salah baca ya. Karena obatnya ada 5 ya, ada yang aturannya 2x1, ada yang 1x1, ada yang 3x1, dia salah baca. Yaitu sight impairment ya. Inability to read label, tidak mampu membaca label obat. Itu adalah hal-hal yang terjadi pada pasien yang kita harus perhatikan ya. Pasien itu belum tentu sama dengan kita ya. Kita mungkin masih muda usianya ya, mungkin ya. Anda mungkin baru lulus, masih muda, kemudian masih bisa mendengar dan melihat dengan baik ya. Jangan disamakan dengan pasien yang banyak yang sudah usia lanjut. Nah ini kemudian ini juga kelemahan dari farmasi juga yang ini. Ya. Tidak mampu ya, kita tidak mampu membedakan pasien ya. Saya pernah mengalami di Gombong ya, di Gombong itu waktu saya di rumah sakit ya. Kan banyak sekali yang pakai nama Siti ya. Jadi kalau ada namanya Siti itu macam-macam, ada yang namanya Siti Hasanah ya, Siti siapa Marhamah. Lalu ada mungkin satu ruangan di rawat jalan itu ada yang nama Sitinya itu 5. Ya. Jadi kita mau manggil pasien Siti gitu ya. Yang datang itu 5 orang maju, Siti semua. Ya. Asisten apoteker saya pernah keliru ngasihkan obat ya. Karena Sitinya itu beda ternyata. Itu pernah terjadi seperti itu ya. Jadi ini adalah dari pihak farmasi tidak mampu memberikan obat pada orang yang tepat ya, orang yang benar ya, karena yaitu namanya sama ya, ya. Orang Gombong itu kalau di kampung mungkin namanya juga sama ya, tidak hanya Siti ya, nama-nama lain itu yang sama atau mirip ya. Kemudian pasien ini hampir sama dengan yang di atas ya, pasien tidak mampu ya memahami ya secara gamblang ya informasi yang diberikan oleh bagian farmasi ya. Ini karena faktor pendidikan dan sebagainya. Pernah mengalami juga saya ya. Bisa dibayangkan ya, ada pasien mendapat Durkolak, itu benar terjadi ya. Itu benar-benar terjadi ya. Dapat Durkolak ya, sudah jelas-jelas kita ngomongnya Durkolak itu dimasukkan ke dalam dubur ya, Durkolak sup ya, namanya suppositoria masuk dubur ya, aturannya sehari 2 kali ya. Sudah jelas-jelas, tapi Durkolak itu diminum sama pasien ya. Diminum itu berarti dia tidak mampu memahami
ya secara gamblang apa yang diinformasikan oleh farmasi ya. Obatnya ya mungkin nggak fatal, tapi kan jadi aneh ya, orang yang harusnya masuk dubur malah diminum. Dan pernah terjadi juga ya waktu kita ngasihkan obat furosemid, ya pernah terjadi. Ya. Udah kita bilangnya minumnya pagi hari, ya dia minumnya malam. Ya akhirnya dia nggak bisa tidur ya karena malam-malam dia minum furosemid, kencing. Ya. Kencingnya mungkin sehari bisa 5 kali ya, kalau minum furosemid. Ini medication error ya. Minum furosemid malam hari itu termasuk medication error. Ya, Dulcolaxub diminum itu medication error. Ya, walaupun mungkin tidak fatal ya. Itu. Nah, itu mengenai apa namanya? Kelemahan dari sisi pasien dan dari sisi farmasi. Nah, itu ya, sebentar ya ini. Ya, kemudian nah, kesalahan-kesalahan itu ya banyak yang terjadi di rumah sakit ketahuannya. Jadi kesalahan itu ada yang ketahuan di rumah sakit ya. Jadi di rumah sakit ketahuan sehingga bisa diantisipasi. Tapi ada juga kesalahan itu yang ketahuan sudah di rumah ya. Jadi kesalahan itu terjadi di rumah sakit sudah tahu pas ini ternyata keliru ya, kayak tadi ya. Itu terjadi di rumah sakit ya, tapi nggak sempat diantisipasi ya. Kesalahan bisa terjadi juga di rumah. Ketahuannya di rumah. Jadi waktu obat dibawa pulang baru ketahuan itu salah. Ya, itu. Bahkan di sini dikatakan ya banyak kesalahan-kesalahan ya terjadi pada saat apa namanya itu ketahuannya pada saat ketemu pasien dengan farmasi ya. Pada saat pasien nemui orang farmasi itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terdeteksi ya. Itu banyak sekali ya. Nah, kalau kejadian seperti ini itu bisa diantisipasi ya. Bisa diantisipasi. Itu kemudian ya ini kasus ya, ini kasus kesalahan terjadi di farmasi ya, ketahuan di farmasi ini contoh kasus ya. Ini di sini apa namanya? Ada pasien yang mendapatkan obat ya. Ada pasien yang mendapatkan obat. Namanya obatnya adalah Indocin. Ya, Indocin itu obat NSAID, non steroid analgesik antipyretik, ya, Indocin. Indocin ini di sini ditulis ya diminum 2 kali sehari ya, 1 kapsul. Dan oleh pasien resepnya dibawa ke farmasi ya. Ya, di bagian farmasi mungkin yang menerima bisa asisten apoteker, bisa apoteker. Ya. Kemudian si bagian farmasinya itu nanya ya. Apa yang apa namanya itu? Pertanyaan standar ya. Kenapa ibu atau bapak minum Indocin? Ya. Pasien jawab, karena saya menderita diare. Ya ini, karena saya minum Indocin karena saya menderita diare. Nah ini farmasinya tuh loh, wong ini obat nyeri kok untuk diare kan, dia mikirnya gitu. Nah dia kan kaget. Diare, apakah waktu tadi ketemu dengan dokter, ya dokternya tidak bilang itu untuk nyeri bu? Nah, dia nanya gitu ya. Jadi apotekernya konfirmasi apakah waktu tadi ngobrol dengan dokternya, diskusi, apakah dokternya tidak ngomong itu untuk diare? Tidak untuk nyeri. Oh enggak, dia bilangnya untuk diare. Ya. Saya yakin ya. Tadi dokternya ngomong ini obat diare. Nah, oke, akhirnya farmasi konfirmasi ke dokter ya, seperti kemarin waktu kita praktikum ya. Kalau ada yang nggak jelas langsung aja telepon dokternya. Namanya double check ya. Namanya double check. Jadi dia ngecek resepnya, kemudian didobel dan ngecek ke dokter. Mana yang benar sih sebenarnya ini? Apakah memang dia harus diberi obat nyeri Indocin? Apakah memang harus diberi obat diare ya kan? Yang benar mana? Namanya double check ya. Nah kalau di Indonesia Indocin itu mungkin ketorolak ya, sampai penamat. Kalau di Amerika yang agak beda obatnya ya. Nah dokternya kaget ini ketika kita konfirmasi ternyata memang yang salah dokternya. Oh ternyata maaf ya, ternyata ini tadi saya itu mau ngeresepi Imodium sebenarnya itu.
Nah, Imodium kan isinya loperamid ya, loperamid itu obat diare. Nah, dia bilang gini, saya habis ada pasien nyeri punggung tadi, sehingga saya rancu ya, karena obat nyeri punggung itu kan diobati dengan ini dosin ini ya, nyeri punggung. Jadi dia rancu. Ya. Dokternya itu mungkin karena pasiennya banyak itu rancu. Ketika ada pasien yang diare masih dikasih indosin itu loh, jadi rancu. Nah, jadi akhirnya dokternya bilang ya oke lah, ini sebenarnya pasiennya dapatnya Imodium ya, sebenarnya dapat Imodium. Nah akhirnya masalahnya kelar ya, masalahnya selesai. Ya. Jadi aslinya pasien itu mendapat Imodium ya, bukan mendapat indosin. Ya. Jadi itu kesalahan itu dideteksi ketika terjadi komunikasi antara apoteker atau antara farmasi dengan pasien. Ya. Itu ya, ini masalahnya tidak sampai fatal ya, tidak seperti tadi ya, masalahnya sampai mengakibatkan kematian ya, waktu diberi obat pengencer darah ya sampai dosisnya naik 8 kali, atau waktu diberi morfin yang harusnya PO diberikan IV. Itu mengenai kesalahan. Kesalahan itu juga bisa terjadi di rumah ya, tidak di rumah sakit ya, tapi di rumah baru ketahuan. Jadi saya dulu pernah alami ada obat namanya amlodipin ya, itu diberikan pada pasien yang harusnya dapat vitamin ya, pasien hamil dapat vitamin, multivitamin, tapi diberi amlodipin. Dan kita tahunya ketika pasien sudah pulang ya, jadi tidak terdeteksi ya. Nah, itu bisa berbahaya ya, untung pasiennya belum sempat minum ya. Nah, itu adalah mengenai materi mengenai medication error. Ya, saya kira itu ya.